Salam saudara-saudara, saya harus merekam maksudnya video ini atas gundah gulananya hati saya karena kenapa bangsa kita ini makin miskin dan semua negara-negara yang mayoritas beragama itu tidak ada yang maju, semuanya menjadi negara terbelakang. Saya bilang karena haji. Ajaran yang memboroskan harta kekayaan umat untuk diberikan kepada suatu bangsa yang memiliki sejarah tersendiri. Sejarah nenek moyang mereka itu sebagai pendiri sebuah agama yang sekarang agama termasuk agama nomor 2 ataupun nomor 3. Betapa banyaknya mereka ini. Makin hari makin luar biasa. Kecanggihan teknologi itu tidak bisa membongkar mereka dan menyadarkan mereka betapa ajaran itu adalah dongeng belaka. Kalau kita tanyakan kepada Buya Syakur, saudara-saudara, tentang haji umpama. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Nah, termasuk haji juga sama. Cerita haji dan cerita buatan ini populer sekali di Muslim. Ya kalau sekedar untuk jalan-jalan boleh, tetapi itu adalah ibadah main-main. Oleh karena itu saya akan membahas sedikit tentang umroh, yaitu haji kecil. Nah, saudara-saudara, jemaah umroh dalam tahun-tahun terakhir ini terus meningkat dan tercatat lebih dari 500.000 orang Indonesia datang tahun kemarin dan mencatat lonjakan yang sangat signifikan berdasarkan catatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia. Jadi naik 68% dari tahun ke tahun dan hampir 2 kali lipat di tahun yang terakhir. 1435, 1436 dan sampai sekarang ini. Nah, umat Islam ini saya heran kenapa mereka kok percaya dengan dongeng-dongeng itu. Umrah misalnya sedang melaksanakan ibadah haji umroh di depan Ka'bah, Masjidil Haram. Bagaimana catatan-catatan itu luar biasa ya. Dan kekayaan Arab Saudi itu tidak pernah akan berkurang karena ada main-main seperti yang kata Buya Syakur tadi. Ibadah main-main, camping-campingan, itu kan. Ibadah ngelempar setan. Jadi ambil batu, mereka membawa 21 batu.
Karena satu tempat itu 7 batu, 7 batu, 7 batu. 3 kali 7, 21. Jadi luar biasa saudara-saudara menyedot devisa negara. Maka surplus APBN Arab Saudi itu sampai 700 triliun setiap tahun. Jadi kasih makan Arab Saudi sementara Indonesia kekurangan gizi, kekurangan makan. Pemerintah tidak mampu memberikan makan siang untuk murid-murid SD, SMP, SMA-nya. Di Amerika ini sudah berjalan automatically. Mulai dari SD sampai SMA mereka makan siang. Orang tua hanya punya kewajiban untuk mengantar anak di halte tempat perkumpulan anak untuk dibawa ke sekolah masing-masing, atau menjemput anak itu keluar dari sekolahnya. Hanya itu kewajiban orang tua. Kalau Anda orang Indonesia yang baru, misalnya seperti saya, maka anak saya itu akan sekolah sampai SMA gratis, nggak bayar apa-apa. Betapa majunya ini negara. Tetapi orang Indonesia mengeluarkan uang dengan jumlah 500.000 orang yang naik haji dan umroh dengan biaya standar seperti itu. Haji itu bisa 100 juta satu orang. Kali 500.000. Anda hitung di komputer Anda, itu di kalkulator Anda nggak muat angkanya. Betapa banyak uang yang dikeluarkan oleh orang Indonesia hanya untuk ibadah main-main seperti itu. Ini bagaimana saudara-saudara kalau mencatat. Yang tercatat itu adalah 215 juta penduduk muslim Indonesia, mewakili 87% total penduduk Indonesia. Jumlah itu juga bertambah terus. Yang muslim ini penduduk Indonesia luar biasa. Kita sedang mencatat jumlah penduduk ini nggak pernah beres. Katanya orang Kristen itu hanya sedikit. Tetapi saya percaya dengan bermain TikTok, YouTube ini, orang Kristen makin bertambah dari waktu ke waktu. Dan video-video saya itu luar biasa, telah mengembalikan orang Kristen yang masuk Islam balik lagi. Nah, saudara-saudara, bagaimana pemerintah Arab Saudi juga itu menambah terus jumlah jemaah haji, terutama pada bulan Dzulqa'dah, supaya mencapai satu tahun satu kali haji itu 3 juta jemaah haji dari seluruh dunia. Ini kasihan sekali ini muslim kok percaya dengan cerita dongeng haji itu. Bagaimana pemerintah Arab Saudi itu membuat pengaruh, dan juga pemerintah Indonesia ini tidak ada yang melarang untuk naik haji itu. Pemborosan uang yang tidak ada gunanya sama sekali. Agar bagaimana tercapai 1,26 juta jemaah. Kemarin itu, tahun kemarin 500 hampir 600 ribu jemaah umroh yang ke sana. Asumsi yang didasarkan pada kalkulasi perhitungan data maskapai yang mengakomodir penerbangan dari Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi. Ada 14 maskapai melakukan penerbangan umroh hingga maksimal 300 kursi per penerbangan
dengan jumlah sekali penerbangan itu mencapai 4.200 jemaah per hari. 4.200 jemaah per hari terbang. Maka kami estimasi dalam 300 hari semusim umroh, 1 tahun bisa mencapai 1,26 juta. Kok semangat sekali. Semangat sekali Departemen Agama membuat dan mengayomi, mengajak, mengkampanyekan ibadah main-main itu. Mana bisa jumroh setannya nggak kena. Masa tahun ini harus berjumlah 1,26 juta. Bagaimana merealisasikan 1,50 juta jemaah per tahun? Faktanya tidak semua kursi pesawat diisi oleh jemaah umroh. Saya pernah sekali ketemu para jemaah itu. Mereka nggak kenal saya, jemaah itu, saudara-saudara. Ya karena mereka tertutup dari main HP. Kalau mereka main HP pasti kenal Saifuddin Ibrahim. 2019, 2020 terus meningkat. Nggak sadar-sadar pemerintah Indonesia ini ya, membantu melancarkan pariwisata haji. Dan pemerintahnya memang orang-orang yang memang rendah sekali perhitungan ekonominya. Lihat itu bangsa China itu. Begitu terjadi 20 tahun terakhir ini, bangsa Cina sudah melesat jauh dalam teknologi, dalam garmen, makanan, obat-obatan. Mereka telah memiliki semua itu. Saya percaya Cina akan menguasai dunia dengan jumlah penduduk perantauan dan penduduk asli ini. Penduduk China sekarang lebih daripada 1,3 miliar. Tetap nomor 1. Dan suku bangsa ini terus menyebar ke seluruh dunia. Dan tidak ada catatan berapa jumlah orang yang suku bangsa mata sipit itu di seluruh dunia. Karena dimanapun Anda berada, Anda akan ketemu dengan suku bangsa ini. Cina luar biasa. Tidak seperti negara-negara yang mayoritas Muslim, yang kerjanya hanya naik haji, padahal uang yang nggak cukup. Ini bangsa yang tidak punya malu sama sekali. Iya, maksudnya perhitungan ekonominya. Bagaimana saudara-saudara bisa sebarkan video saya, bantu agar pencerdasan ke depan ini, agar kita melihat langit baru, bumi baru. Memperbaiki minat kita akan wahyu dan kebenaran firman, yaitu Alkitab, pengajaran Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.